yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah bi annallaha fi kulli makan. Allah di mana-mana. Pertanyaan logikanya tanyain, ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit, nggak begini-begini? Rabbana atina, ya karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhanallah. Terus Tuhan ente berapa di mana-mana, di lubang ada, di gedung ada, di gor ada. Berapa? Kenapa ya? Kalau Allah di mana-mana, tapi kenapa kita angkat ke atas? Allahu Akbar. Dah selesai. Syar'an, Quran, hadis, ijma, logika. Allah itu di arsy. Oke. Untuk membuktikan tuduhan dari Pak Badrussalam dan Pak Zainal Abidin yang mengatakan bahwasanya Asy'ariyah dan Maturidiyah berpendapat bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, mari kita langsung buktikan secara ilmiah. Yang pertama akan saya kutipkan dari kitab Tabaqatus Syafi'iyah juz 5 halaman 47 yang berbunyi wa qala musyaihi fi hada annahu qala. Jadi ini Imam Asy'ari berkata, kana wala makana. Jadi dia Allah Subhanahu wa taala telah ada tanpa tempat. Fa khalaqal arsya wal kursiyya. Lalu dia menciptakan arsy dan kursi. Falam yahtaj ila makanin, namun dia tidak membutuhkan tempat. Jadi memang Allah itu tidak terikat dengan tempat. Wa huwa ba'da khalqil makan kama kana qabla khalqihi. Setelah menciptakan tempat, arsy dan sebagainya, dia tetap sebagaimana keadaannya sebelum menciptakannya. Sebelum menciptakan tempat, Allah sudah ada dan tanpa tempat. Lah setelah Allah menciptakan tempat, Allah itu tetap sama seperti sebelumnya, sebelum menciptakan tempat, seperti itu. Ini pendapatnya Imam Asy'ari. Kemudian bagaimana dengan pendapatnya Imam Maturidi? Lah di sini pendapatnya Imam Maturidi diambil dari kitab Tauhid lil Imam Abil Mansur Al-Maturidi, yaitu waqad kana wala makana fa huwa ala makana. Ya ta'ala aniz zaman wal makan. Jadi menurut beliau Allah itu ada tanpa tempat, maka dia tetap sebagaimana keadaannya dahulu, yaitu sebagaimana di zaman azali, yaitu tanpa tempat. Nah, ini jelas juga ya. Kemudian ada keterangan lain yang nomor 3, yaitu menurut pendapatnya Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi yang mengutip yang meneliti dari pendapatnya beberapa ulama, sehingga beliau mengatakan wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan. Jadi para ulama telah sepakat bahwasanya Allah itu tidak diliputi oleh tempat dan tidak berlaku atasnya waktu. Jadi wala yahwi alaihi zamanun juga. Jadi annahu la yahwi makanun wala yahwi wala yajri alaihi zamanun. Ala khilafi qauli man jama minal hisyamiyati wal karramiyati annahu mumassun li arsihi. Berbeda dengan keyakinan kaum kaum Hisyamiyah dan kaum Karomiyah, yang mana keduanya ini menyangka bahwasanya Allah itu bersentuhan dengan arsy-Nya. Jadi ketika bersentuhan dengan arsy berarti seolah-olah Allah itu dianggap sebagai ad-dat yang berjisim seperti itu. Waqad qala Amirul Mukminin. Lah ini dibantah atau terbantah dengan daunnya Sayyidina Ali, yaitu Amirul Mukminin Ali radhiyallahu annahu innallaha ta'ala khalaqal arsya idharan liqudratihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan arsy sebagai wujud atau sebagai perwujudan kekuasaannya, atau sebagai untuk menampakkan kekuasaannya. La makana lidatihi, bukan karena untuk sebagai tempat zatnya, seperti itu. La makana lidatihi idharan liqudratihi la makana lidatihi. Jadi Allah itu menciptakan arsy untuk menampakkan kehebatannya, kekuasaannya, bukan sebagai tempat zatnya. Ini jelas ya dari pendapatnya Sayyidina Ali ini sangat tegas bahwasanya Allah itu tidak butuh tempat dan tidak dibatasi oleh tempat. Wa qala aidon. Kemudian Sayyidina Ali juga berkata dalam beberapa keterangan, qad kana wala makana wa huwa al-an ala makana. Jadi ini sama dengan perkataan Imam Asy'ari ini sama dengan pendapatnya atau perkataannya Imam Ali atau Sayyidina Ali, seperti itu. Kemudian ini dari mazhab ya, yaitu mazhab Asy-Syafi'i, yaitu perkataan beliau sendiri,
Bahwasanya qala Syafi'i rahimahullahu taala wa dalil alaihi wa annahu ta'ala kana wa la makana fa khalaqal makana wa huwa ala sifatil azaliyah kama kana qabla khalqihil makan la yajuzu alaihi ta'bir fi dzatihi wa la tabdil fi sifatihi. Ini diambil dari kitab Ithafu Sadatil Muttaqin juz 2 halaman 36. Jadi dari beberapa referensi yang saya sampaikan tadi, ini kesimpulannya sama ya. Kesimpulannya sama bahwasanya Allah itu zat yang wujudnya itu tidak membutuhkan tempat dan waktu seperti itu. Sebelum penjelasan ini semakin melebar, maka kita pangkas saja dengan langsung ke intinya, yaitu siapakah sebenarnya yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Ternyata di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz 5 halaman 20, ini ada keterangan yang mengatakan bahwasanya Jahmiyah atau Jahm bin Safwan berpendapat bahwasanya innallaha fi kulli makanin bidzatihi ta'ala. Yang artinya zat Allah ada di tiap-tiap sesuatu. Kalau bahasanya Zainal Abidin dan Abdul Salam, Allah itu ada di mana-mana seperti itu ya. Dan ini sesuai dengan keterangan di dalam kitab Al-Asma wa Sifat yang mengatakan bahwasanya Allah itu seperti udara. Jadi huwa hadal hawa. Dia Allah Subhanahu wa taala seperti udara ini. Ma'a kulli syai'in bersama segala sesuatu. Wa fi kulli syai'in ada di dalam segala sesuatu. Wa la yakhlu minhu syai'un. Tak ada satupun yang tanpanya seperti itu. Tak ada satupun yang lepas darinya seperti itu. Jadi Allah itu kalau dipahami dengan bahasanya Zainal Abidin, ya Allah ada di mana-mana katanya seperti itu. Wal'iyadzubillah, semoga kita dihindarkan dari pemahaman seperti itu. Karena konsekuensi dari memahami atau memiliki pemahaman seperti itu sangat berbahaya ya. Bahkan oleh para ulama dianggap kafir. Seperti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik dan sebagainya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan sebagainya, ini mengatakan semuanya kafir. Jadi semua mengatakan bahwasanya orang yang berpahaman Mujassimah dan Jahmiyah ini adalah kafir. Sebagaimana perkataan Imam Abu Hanifah RA, man qala bihudufi sifatin min sifatillahi ta'ala aw syakka aw tawaqqafa kafaro. Kalau bahasanya Imam Syafi'i, taqidu annallaha yajlisu 'alal arsy fa huwa kafirun. Jadi pemahamannya orang Wahabi itu adalah kafir seperti itu ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata, man qala jismun la kal ajsam faqad kafaro. Ini juga Imam Ahmad bin Hambal juga mengkafirkan orang-orang yang berpaham Mujassimah. Kemudian Syekh Kamal bin Humam dari Hanafi juga berkata demikian, sama ya perkataannya, man qala Allahu jismun la kal ajsam faqad kafaro. Ini sama dengan perkataannya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau perkataannya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, man itaqada annallaha jismun fa huwa ghairu arifin billah atau fa huwa arifin bi rabbih. Jadi orang yang berkeyakin bahwasanya Allah itu jisim, maka dia tidak kenal Tuhannya. Wa innahu kafirun bihi. Dan orang itu kafir dengan pemahaman tersebut. Syekh Nizam Al-Hindi di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 2 berbunyi wa yakfuru bi itsbatil makani lillah. Jadi orang yang menetapkan tempat kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga termasuk kufur, entah itu Jahmiyah ataupun Mujassimah. Kemudian Imam Muhammad bin Badruddin bin Balban Damaskus ya, ini termasuk Ambali. Teksnya berbunyi faman itaqada aw qala innallaha bidatihi fi kulli makanin aw fi makanin faqad kafaro. Ini entah Jahmiyah ataupun Mujassimah sama-sama kufur katanya menurut beliau. Karena di sini bahasanya innallaha bidatihi fi kulli makanin. Berarti ini Jahmiyah. Aw fi makanin. Ini berarti Mujassimah. Faqad kafaro. Ini semuanya kufur, entah itu Mujassimah ataupun Jahmiyah. Menurut Imam Muhammad Badruddin ini adalah kafir. Ini dijelaskan di dalam kitab Mukhtasar Al-Ifadat halaman 489. Kemudian Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi. Ini bunyinya bagaimana? Innaman wasafallahu ta'ala bil ittisali wal infisali kana kafiran. Jadi menurut Imam Nawawi juga sama ya. Menurut Imam Zakaria juga sama, bahwasanya termasuk kafir orang seperti itu. Syekh Mahmud Muhammad bin Al-Khattab As-Subuki juga berkata bahwasanya waqad qala jam'un minas salaf wal khalaf innaman i'taqada annallaha ta'ala fi jihatin fa huwa kafirun. Jadi kalau Allah itu mengatakan Allah itu memiliki arah, maka dia telah kafir. Ini pemahaman dari ulama salaf dan ulama khalaf. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi pendapatnya bagaimana? In annallaha ta'ala jalisun 'alal arsy aw ka'inun fis sama'i fihi tasbihullahi bi khalqihi. Jadi kalau
ada orang yang mengatakan atau berkeyakinan bahwasanya Allah itu duduk di atas ars atau berada di langit, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa huwa kufrun, dan ini adalah salah satu bentuk kekafiran atau kekufuran. Syekh Salim Al-Bisri Al-Maliki, guru besar Universitas Al-Azhar, juga berkata di sini, innaman itaqada annallaha jismun, barang siapa yang mengatakan atau berkeyakinan bahwasanya Allah itu jisim, au innahu yulamisu faqal arsy, atau bersentuhan dengan aras, ada di atasnya aras. Wa hada i'tiqadul karramiyati, ini adalah keyakinan atau i'tiqadnya karramiyah dan i'tiqadnya Yahudi. Fala syakka fi kufrihim, maka tidak ada keraguan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang telah kufur atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya Imam Syafi'i ini sangat simpel ya. Al-mujassimu kafirun. Jadi orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kafir, orang yang telah keluar dari keislamannya. Jadi berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, semoga kita tetap berada di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu berfaham sebagaimana pemahamannya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Kalau fikihnya semoga kita tetap berada di pemahaman ulama madhab yang empat ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Semoga keterangan ini menjadi keterangan yang menambah wawasan dan menjadi ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.